Nah, Bapak ingin bertanya nih, kenapa aplikasi Instagram termasuk media interaktif? Cok, Bapak kasih waktu untuk yang bisa menjawab, dapatkan poin. Saya ingin menjawab, Pak. Boleh nih. Nah, Tiara. Ya, Ananda. Ya boleh sok, Tiara. ya Pak, karena bisa mengirim pesan Pak dan melihat video-video di Betul dalamnya. sekali yang Tiara bicarakan. Ada lagi? Oh mungkin nggak ada ya. Nah, jawaban dari Natiara itu benar sekali. Instagram ini memiliki banyak kegunaannya. Selain dari jawaban Tiara tadi, kita juga bisa menjadikan bahan rezeki atau mencari uang dari aplikasi Instagram ini. Misalnya seperti endorsement dan lain-lain. Apalagi artis-artis sekarang atau selebgram sekarang kan berkecimpung di Instagram, maka dari itu mereka menghasilkan uang-uang dari endorsement dari Instagram. Nah, maka dari itu Instagram ini menjadi multimedia interaktif karena terdapat kombinasi dari beberapa elemen. Misalnya seperti ini, kita tadi kata Natiara bisa nonton video atau mengirim pesan. Nah, kita bisa melihat video dari di sini dalam elemen di sini. Kita tinggal ngeklik aja ikonnya di sini, kita akan bisa melihat gambar-gambar, video. Kita ingin mengirim pesan, kita bisa lihat di sini kita klik aja ikonnya, kita bisa mengirim pesan ke antar sesama yang lain juga, dan kita bisa menelpon dan video call. Nah, selain multimedia interaktif untuk hiburan, kita juga masih ada lagi nih media interaktif untuk pembelajaran. Misalnya seperti PowerPoint, geokrasi, ruang guru. Nah, di sini Bapak ingin tanya pada kalian, ada yang pernah memakai aplikasi geokreasi? Saya belum pernah, Pak. Pak, Dari Tata belum? Belum, Pak. Oh, belum. Dari kalian, setelah Bapak mendengar jawabannya, mungkin dari sebagian besar kalian belum ya. Coba Bapak ingin memberikan waktu. Coba searching apa saja sih elemen-elemen yang ada di aplikasi geokreasi ini, di dalam aplikasi geokreasi ini. Kalau yang sudah ketemu atau udah menemukan jawabannya, boleh nih langsung jawab saja. Saya Pak, boleh nyoba? Boleh, Tani? Ya, kalau yang saya temukan ya Pak, kalau di geokreasi itu, video itu digunakan untuk pembelajaran ya Pak. Jadi dibuat untuk menjelaskan materi oleh guru. Mungkin itu Pak. Betul sekali dari Nahrani. Ada lagi yang ingin menambahkan atau memberikan jawaban lain? Nah, saya Pak mau nambahin Pak. Boleh nih dari Ananda Tantan. Nah, kalau kata saya di geokrasi itu bisa ngerjain soal Pak. Juga di dalamnya itu ada animasinya supaya si murid-muridnya itu Pak nggak bosen ketika cuma nonton atau ngerjain soal aja Pak. Ya, betul sekali jawaban dari kalian berdua. Kalian mendapatkan poin plus atau nilai tambahan dari Bapak. Nah, dari jawaban kalian berdua ini, kenapa geokrasi ini bisa dikatakan multimedia interaktif? Karena dalam aplikasi geokrasi ini, seperti aplikasi dalam banyak elemen-elemen. Contohnya yang tadi dikatakan Tantan, bisa menonton video dengan adanya animasi-animasi seperti ini. Dan kita di dalam geokrasi ini, kita bisa mengerjakan soal seperti yang dikatakan Rani tadi. Nah, misalnya lagi kita bisa melihat jadwal atau bimbel kita di sini di jadwalnya, atau kita ngerjakan soal-soal SBMPTN untuk yang ingin lanjut kuliah, dan banyak lagi. Nah, setelah mungkin ya, setelah dari yang tadi kalian jawab atau kalian sudah mengerti apa itu multimedia interaktif, dari multimedia interaktif untuk hiburan dan pembelajaran, coba nih Bapak ingin memberikan tugas kelompok. Yang kelompok pertama yaitu dari Rani dan Tiara untuk kelompoknya, dan yang kedua dari Tantan dan Taufik. Nah, tugas kelompoknya itu yaitu coba berikan contoh kenapa
dampak multimedia interaktif itu ada positif dan negatifnya ya. Coba berikan contoh dari tiap kelompoknya. Udah ada yang bisa menjawab, boleh. Atau mau dari saya tunjuk dulu aja? Saya tunjuk aja ya. Dari kelompok 1 nih, dari Rani dan Tiara, ada yang udah nemu belum dampak positif dan negatif dari multimedia interaktif? Ya, boleh Pak dari kelompok 1 dulu. Ya boleh, sok silahkan. Kalau menurut saya itu dampak positifnya itu ada meningkatkan efisiensi, lebih menarik, lebih interaktif, dan menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks Pak. Terus ada dan rumit dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia. Mungkin itu Pak. Ya betul sekali yang jawaban dari Rani. Kan multimedia interaktif itu bermanfaat, apalagi contoh seperti kalau dalam pembelajaran biologi kan kita ada pembelajaran tentang anatomi tubuh manusia, anatomi kita pengen ngelihat atau sel-sel darah, kita bisa lihat nih dari animasinya, kita buat animasinya atau kita cari di YouTube atau cari dimanapun, pokoknya dibuat apapun kita bisa lihat nih, oh gini nih sel darah tuh begini, atau ini nih jantung, bentuk jantung, bentuk hati dan lain-lain. Coba dari kelompoknya Rani dan Tiara, dampak negatifnya apa? Ya boleh Pak. Kalau Ya, dampak negatifnya mungkin pembelajarannya itu dalam konteks dunia yang tidak nyata, terus ketergantungan sama sistem, kekurangan sifat sosial dalam pembelajaran, mungkin kayak gitu Pak. Ya betul sekali jawaban dari Tiara, bagus. Jawaban dari itu pembelajaran dalam konteks tidak nyata. Yang kita lakukan itu sekarang juga seperti ini, kurangnya atau negatifnya bisa dibilang ya. Karena pembelajaran konteks tidak nyata ini kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman kita. Jadi itu tuh kurang bersosialisasi dan kurangnya apa ya, hubungan kekeluargaan atau gimana ya. Jadi kita tuh asa sama temen tuh gak mau canggung, belum kenal dekat dan lain-lain. Nah terus ada lagi sifat ketergantungan sistem, seperti kalau misalnya ke kita amin ya, ada kita lanjut lagi ke offline, kelas offline gitu kan, bisa di masa mendatang gitu kan, offline. Kita kalau pengen materi kita udah deh kita buat PowerPoint aja, gampang. Nah itu yang salahnya. Sebenarnya bagus, cuma jangan terlalu sering PowerPoint, jadi gimana ya, kita tuh merasa mudah, jadi udah ada PowerPoint ini, atau ya udah deh tinggal cek Google aja buat nyari materinya, kita nggak harus buka buku gitu. Nah dari kelompoknya Tantan dan Topik, apa nih dampak positif dan negatifnya? Saya Pak mau coba dampak positifnya Pak. Boleh? Nah yang pertama itu untuk hiburan Pak, yang kedua untuk memudahkan berkomunikasi, dan yang ketiga untuk memudahkan mendapatkan informasi Pak. Betul banget nih apa yang dikatakan teman kalian Tantan. Nah misalnya untuk hiburan kita bisa nih kalau lagi bosen boring hasil habis belajar gitu kan, kita habis kelas, kita nih ya udah deh kita buka aplikasi YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain, atau TikTok ya, ada video-video lucu, kita ketawa-tawa atau pokoknya hiburan-hiburan. Terus mudah mendapatkan informasi, apalagi di Facebook gitu kan banyak banget, tapi informasinya juga kita harus mencerna baik-baik. Kadang ada informasinya yang hoax atau yang tidak benar. Dan untuk mudah berkomunikasi itu ada di WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Kita tinggal chat aja kalau kita butuh apa-apa gitu kan ke teman, kayak atau nanya tugas, nggak harus kita langsung ke rumahnya, tapi lebih baik sih harusnya ke rumahnya, karena kita bisa menjalin silaturahmi lebih agar tidak canggung atau cuma berbalas-balasan pesan di WhatsApp doang. Nah untuk dampak negatifnya apa ya? Boleh nih dari Topik yang belum jawab. Boleh Pak, dari saya Pak. Jadi dampak negatifnya itu individu bisa
menjadi malas gitu. Terus semakin mudahnya meningkatnya berita hoax, terus cyberbullying, terus konten negatif dan lain-lain gitu Pak. Ya betul banget dari topik kita bisa menjadi malas. Kenapa bisa menjadi malas? Karena kita dari multimedia interaktif ini efisien banget, kayak misal udah lagi malas apa-apa atau apa gimana ya ininya. Pokoknya kita kalau disuruh apa malas, jadi udah cuma scroll TikTok doang, nonton YouTube doang, Instagram doang, sampai lupa kalau kita tuh punya tugas dari guru atau tugas dari teman atau tugas organisasi, tugas eskul yang lain-lain pokoknya, atau dari tugas kita diberikan tugas dari orang tua kita jadi malas karena udah lagi enak nge-scroll Instagram, ada video-video lucu, funny, yang pokoknya banyak lah. Terus ada cyberbullying. Nah ini nih yang lagi marak tuh cyberbullying, karena dalam media sosial atau multimedia interaktif kita bebas nih berpendapat, misalnya di IG misalnya dari Tiara nih posting dia bikin video make up atau video masakan, terus ada dari teman kita misalnya ya dari topik cuma gitu doang mah bisa semua orang kayak, atau nggak menghargai, atau misalnya udah jelek nggak usah make up, nggak berubah, nah gitu misalnya ya. Pokoknya banyak lah ya konten negatif, misalnya ada konten apa ya, video porno dan lain-lain pokoknya ya. Mungkin dari kalian sudah paham yang apa yang Bapak jelaskan, karena kalian sudah mengerti dan paham multimedia interaktif. Mungkin kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.